teman-teman, kembali lagi, jumpa lagi untuk kita melanjutkan materi persiapan perencanaan pelaksanaan pelayaran. Di sini teman-teman, kemarin peta-peta yang kita sudah catat dan peta-peta tersebut sudah ada. Di sini saya akan tunjukkan satu persatu peta-peta tersebut. Di sini teman-teman, sesuai daftar peta 2403 dengan skala 1/200.000. Di sini nomor peta berada di kanan bawah dan kiri atas. Kemudian skalanya teman-teman ditempatkan di tempat yang tidak menghalangi bernavigasi. Di sini teman-teman dengan skala 1/200.000. Kemudian peta berikut sesuai daftar kita 2869 dengan skala 1.500.000. Di sini peta 2869 seperti biasa, skalanya terdapat di tempat yang tidak menghalangi untuk bernavigasi, 1/500.000. Yang ketiga adalah peta 2868 kemudian 1336. Posisi untuk peta 1336 ini teman-teman tidak ada. Jadi saya siapkan peta 3483 yang ada dalam daftar kita, berada pada poin 10 dan poin 9, 3482 dan 3483. Di sini 3483 karena 1336 tidak ada, jadi saya gunakan peta 3483. Di sini ada 1336. Peta selanjutnya adalah 3838. Di sini petanya ada seperti biasa. Nomornya berada di pojok kanan bawah dan pojok kiri atas. Nomor peta ditempatkan pada tempat yang tidak menghalangi bernavigasi. 3838 dengan skala 1/200.000. Peta kita yang berikut adalah 2109. Seperti biasa, skala petanya terdapat di tempat yang tidak menghalangi bernavigasi dengan skala 1/150.000. Peta kita berikutnya adalah 1338. Di sini teman-teman 1338. Seperti biasa di tempat yang tidak menghalangi pelayaran atau bernavigasi dengan skala 1/500.000. Kemudian untuk peta 1884 tidak ada teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan 1338 petanya. Di dalam peta sini pun ada terdapat peta 1884, peta rencana yang kita butuhkan. Di sini teman-teman ada, tetapi peta tersebut tidak ada di kapal. Dan seperti yang saya beritakan atau sampaikan, bahwa kita akan masuk di Brunei Bay dengan menggunakan navigasi atau aplikasi Navionik untuk kita memasuki alur. Di sini tidak tergambar sesuatu. Kalau ada peta 1844 ini peta rencana, ataupun ada lagi di dalamnya 1884 ini ada peta rencana atau peta pelabuhan. Ini peta rencana, ada lagi peta pelabuhan, akan tergambar keseluruhannya. Tetapi di sini kita akan menggunakan aplikasi Navionik. Kemudian selanjutnya teman-teman, di sini peralatan yang kita harus siapkan. Yang pertama adalah mistar jajar atau paralel ruler. Yang kedua adalah jangka. Jangka di sini ada 3 jenis yang saya siapkan. Yang keempat pensil, kemudian penghapus, mistar segitiga kalau ada, saya tidak memiliki. Di sini ukurannya yang ada 70 cm, ada yang 60 cm, ada pun yang 1 meter.
yang saya gunakan adalah 75 atau 77 cm. Di sini teman-teman, adapun alat peralatan yang kita sudah atau saya sampaikan sebelumnya. Di sini alat-alat peralatan yang diperlukan: katalog peta, oke, sudah ada. Peta laut, oke. Daftar pasang surut. Di sini karena saya berlayar seputaran Malaysia, jadi daftar pasang surutnya sudah ada. Kemudian Mister Jajah sudah ada, penggaris segitiga kalau ada, jangka, karet penghapus, kalkulator juga ada. Ini teman-teman, kalkulator yang saya gunakan adalah Casio FX 4500 PA. Kemudian mistar yang panjangnya kurang lebih 100 cm. Otomatis yang berikut peralatan navigasi: kompas pastinya ada, GPS pastinya ada, eosonder pastinya ada, radar, radio, sonar. Nah, di sini sonar saya tidak memiliki, sextant pun saya tidak memiliki, biasanya ada di kapal-kapal besar. Perum tidak ada, top dial tidak ada, ice ada. Selanjutnya saya akan memperlihatkan navigasi sederhana yang saya miliki di atas kapal. Yang pertama, sini GPS yang saya gunakan. Adapun teman-teman kalau memakai GPS GP3132 sama sistem kerjanya. Ini alat navigasi AIS yang saya gunakan. Ini adalah fish finder atau kadang-kadang fish finder dengan eosonder, sama fungsinya, bisa mengukur kedalaman laut. Ini radar simulator yang saya gunakan, teman-teman, Jersey JMA 1030. Untuk radionya ada dua, radio VHF, kemudian teropong, kemudian radio marine. Peralatan berikutnya adalah HT, walkie-talkie atau walkie-talkie untuk komunikasi jarak dekat. Kemudian di sini ada radio two-way VHF, radio telepon. Radio ini tidak boleh dipakai komunikasi sehari-hari, tidak boleh sembarang dipakai, hanya boleh dipakai di dalam keadaan emergensi. Kompas magnet. Kemudian tidak kalah penting adalah lampu peta untuk penerangan malam sementara mengambil posisi dan menulis jurnal kapal. Ada penambahan, ini adalah jurnal kapal yang di dalam undang-undang pelayaran harus dilaksanakan dan wajib dilaksanakan, mencatat semua peristiwa, entah itu berlabuh, sandar, ataupun dalam pelayaran, atau hal-hal yang terjadi di dalam menjalankan tugas di kapal, harus dicatat di dalam logbook atau jurnal harian kapal. Sini isinya seperti ini teman-teman, kolom-kolom yang berada di sini. Mungkin agak ada perbedaan sedikit dengan jurnal yang tertera atau tercatat dalam tabelnya di sini dengan jurnal-jurnal yang kita pakai pada umumnya di Indonesia. Tetapi pada dasarnya semuanya sama. Teman-teman, di sini sebelum kita mulai mengambil lintang dan bujur tolak dan menggaris-garis haluan, di sini saya akan memberikan perbedaan antara skala peta dari satu ke peta yang lain dengan garis-garis yang terdapat pada derajat, menit, dan detik. Nah, di sini teman-teman, saya sudah pernah membahas di video sebelumnya. Saya akan buat catatan lagi bahwa jika nilai skala suatu peta itu besar, nilai skala yang saya maksud adalah di sini 1 berbanding 1.500.000, maka peta tersebut disebut peta
skala kecil. Nah, di sini yang saya garis bawahi, ini yang penting, jika nilai skala suatu peta itu besar, maka peta tersebut disebut peta skala kecil dengan mencangkup, melingkupi daerah luas. Contohnya seperti di sini teman-teman, tampak benda-benda dan pengoboran ini sangat sempit kalau kita lewati. Tetapi di sini ada batas satu peta dengan nomor 3987. Jika peta ini kita ada dengan skalanya besar, ini akan nampak dan jelas. Kemudian jika nilai skala suatu peta itu kecil, maka peta tersebut disebut peta skala besar. Nah, di sini kadang-kadang salah dipahami. Jadi melihat dari skalanya besar, katanya itu skala besar. Tetapi sebaliknya, jika nilai suatu peta itu besar, maka kita sebut peta skala kecil. Sebaliknya, jika nilai skala suatu peta itu kecil, maka peta tersebut disebut peta skala besar. Dengan catatan, skala besar berarti lebih terperinci benda-benda atau bahaya navigasi yang terdapat suatu daerah yang kita lalui, seperti memasuki daerah-daerah pelabuhan, itu disebut peta skala besar. Di sini teman-teman, saya mulai dengan peta skala kecil dengan perbandingan skala 1:1.500.000. Perbedaannya tergantung dari skalanya. Di sini teman-teman, saya pakai patokan untuk bujur. Ini adalah bujur 105 dan ini 106. Dan di tengah-tengahnya adalah setengahnya adalah 30. Jadi teman-teman pasti sudah tahu bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 60 nautical mile. Kemudian di sini teman-teman ada garis-garis. Di sini 105 kita start dari 0. Jelas paling ujungnya di sini adalah 60. Tengah-tengahnya 30. Di sini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita di sini taruh 5, berarti di sini 10, di sini 15. Tidak ketemu. Berarti satu garis ini adalah kita hitung 2 menit. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti di sini 10, 20, 30, 40, 50. Berarti kalau 1 menit adalah setengahnya dari garis ini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi disinilah letak perbedaannya. Jadi nanti teman-teman setelah kita masuk mengambil lintang bujur, sudah tidak bingung lagi untuk membedakan. Nanti saya akan tunjukkan di peta yang skalanya besar. Di situ ada perbedaan. Satu garis hitung 1 dan seterusnya. Ada satu lagi peta dengan skala 1:500.000. Nah, disinilah duduk perbedaannya. Pada letak garis-garis ini, di sini bujur 107, di sini 108. Pertengahannya adalah 30.
di sini satu garis kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beda dengan skala 1/1.500.000, satu garis kita hitung 2. Dan seterusnya 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, disitulah perbedaannya teman-teman. Selanjutnya saya akan tunjukkan lagi dengan skala peta yang semakin besar. Di sini teman-teman ada skala 1/300.000. Perbedaannya di sini teman-teman sudah semakin luas. Semakin besar atau semakin nilai skalanya kecil, semakin besar skalanya. Nah, itu yang perlu diingat. Di sini teman-teman ada bujur 97 dan ada 98. Tetapi di dalam peta ini adalah daerah 97 sampai 05, berarti 96 masih bersambung di sini. Jadi kita hitung saja dari 30 tengahnya. Di sini ada garis tidak full ke atas dan satu garis full. Inilah yang kita hitung 1, ini kita hitung setengah. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 00 atau 60. Kemudian untuk detiknya, ya teman-teman, di sini ini adalah 1 menit. Teman-teman tahu sendiri, sudah diingat, 1 derajat adalah 60 menit sama dengan 60 nautical mile, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Ini untuk skala detik peta. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah 30 detik. Ini 30 menit, ini 30 detik. Jadi di dalam 1 menit adalah 60 detik. Dari sini 0 sampai sini 60. Ini untuk skala detik peta. Tetapi jika kita memasukkan nilai detik itu pada GPS atau Navionic, ya 1 menit itu dihitung 1000. Dari 00 sampai 1000. Setengahnya adalah 500. Dari video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya, ada rumusnya untuk kita mencari dari detik peta ke detik GPS dan sebaliknya. Rumusnya saya sudah tunjukkan, yaitu detik GPS dikali 6 dibagi 100. Itu untuk kita mendapatkan detik peta. Kemudian sebaliknya kita kalikan. Nanti teman-teman bisa cari di video sebelumnya yang saya sudah jelaskan dengan rumusnya. Nah, di sini teman-teman ada peta skala yang semakin besar. Sini dengan perbandingan 1/75.000. Di sini teman-teman, di sini lintang, saya ambil di lintang. Lintang sama bujur juga sama, teman-teman. Di sini lintang 01 derajat. Di sini 20. Di sini 25. Di sini 30. Teman-teman, di sini ada angka 1 adalah tetap masih 1 derajat. Ini lokasi 1 derajat semuanya. Nah, di sini untuk menitnya 1 derajat 20 menit. Jarak ini adalah 1 menit. Di sini adalah setengah. 1, 2, 3, 4, 5. 25, 20 sampai 25. Jadi
benda-benda dan bahaya-bahaya navigasi yang ada ini sudah semakin terperinci dengan memakai skala besar. Untuk pembagian detiknya, ya teman-teman, di sini ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 1 menit. Ini adalah 30 detik. Di sini kita tulis 30. Di dalam garis-garis ini tidak tepat hitungannya untuk kita hitung satu garis berapa. Ya, di sini 30 detik. Jadi di sini 30 kita bagi 2 ada 15, berarti 1, 2 garis setengah. 2 garis setengah di sini adalah 15 detik. Kemudian kita bagi 2 lagi, 1 garis setengah di sini adalah 7,5 detik. Kalau kita bagi 2 lagi, 1 garis ini bagi 2 lagi, berarti 7,5 dibagi 2. Berarti 3,75. Nah, seperti itulah teman-teman. Kita udah sampai ke peta dengan skala 1 berbanding 75.000. Di sini teman-teman ada lagi peta rencana yang skalanya semakin besar, 1 berbanding 50.000. Di sini untuk detik sudah lebih kita hitung, membagi-bagi dia, sudah lebih jelas benda-benda atau bahaya navigasi yang tampak kelihatan. Di sini detik 48, menit 48, sampai ke menit 49. Di sini adalah detik. Di sini berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini tetap 30 detik. 1, 2 garis setengah adalah 15 detik. Dan seterusnya. Kita bagi 2 lagi menjadi 7,5 detik. 7,5 detik. Kemudian 3,75. Jadi seperti itu kalau kita membaca detik koordinat pada GPS. Tetapi pada GPS tidak memakai skala daripada peta. Di sini 300 jadinya 500. 500 kita bagi 2 menjadi 250. 250 kita bagi 2 berarti 125. Begitu dan seterusnya. Kemudian di dalam peta rencana ini ada peta pelabuhan. Nah, ini ada salah satu teman-teman. Nah, disinilah disarankan untuk si plan B. Berarti si plan B berada di samping kirinya. Disinilah teman-teman. Plan B untuk daerah Phuket. Pembagian daripada detiknya sudah semakin luas. Jadi di sini hitungannya 48 menit ke 49 menit dengan lintangnya adalah 7 derajat. Jadi di sini perhitungan detiknya, di sini kita hitung lagi berapa garis yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 30 detiknya sana dari sini 1, 2, di sini 1, 2, di sini adalah 30 detik, atau di GPS sama Navionics adalah 500. Kemudian kita bagi 2 lagi, di sini adalah 15. Tahu di GPS sama Navionics adalah 250. Begitu kita bagi 2 lagi teman-teman, seterusnya 125 detik. Ini semuanya ada detik. Demikianlah teman-teman, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar, dan terima kasih sudah menonton.